Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Kita masuki ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
sampai dengan ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan nama-Nya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk yang melakukan yang sesuai dengan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan khas untuk minggu hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Rom pasal 6, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Mari kita baca secara responsorial. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota kamu, anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian kalau kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 20 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Romawi 1, persekutuan atau koinonia. Pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Sendiye. Hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 mulai pukul 09.00 WIB HKBP Distrik 18 Jabar Sendiye akan melaksanakan pesta puncak tahun kesehatan bertempat di gedung Istana Kawalurian Bandung. Utusan seksi parokuan gereja kita mengikuti pesta puncak dan mengisi permainan alat musik angklung. Yang kedua, rapat parhalado dan rapat kuliah penetapan program dan anggaran tahun 2023. Sehubungan dengan ditetapkannya perubahan sistem keuangan HKBP melalui sentralisasi keuangan HKBP yang mengharuskan setiap resort membuat program dan anggaran tahun 2023 segera mungkin, maka 1. Pada hari Selasa 1 November 2022 mulai pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan rapat parhalado, yaitu penyusunan konsep program dan anggaran tahun 2023 yang akan dibawa ke rapat kuliah. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 setelah ibadah Minggu pukul 11.00 WIB, gereja kita akan melaksanakan rapat kuliah, yaitu penetapan program dan anggaran tahun 2023 bertempat di DSM lantai 2. Peserta rapat adalah parhalado utusan WIB 2 orang atau undangan menyusun melalui ketua WIB, ketua dan anggota dewan, ketua dan sekretaris seksi, ketua kategorial serta panitia pembangunan. Warta ini sekaligus undangan. Yang ketiga, ibadah Minggu keluarga. Hari Minggu tanggal 6 November 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu keluarga menggunakan bahasa Indonesia. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk duduk bersama di gereja dalam ibadah Minggu keluarga. Romawi 3, pelayanan kasih atau koinonia. Yang pertama, kegiatan donor darah. Hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 mulai pukul 08 WIB, gereja kita melalui seksi kesehatan bekerjasama dengan PMI wilayah Bandung Cimahi akan mengadakan kegiatan donor darah bertempat di kantor kuliah. Diimbau kepada seluruh jemaat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang kedua, acara penghiburan. Hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 setelah ibadah Minggu pukul 11.00 WIB akan dilaksanakan acara penghiburan dari dia kepada keluarga Budiman Sinaga almarhum Ibu Eni Limarida Guru Sumanikalik dari WEK Bethesda. Dimohon kepada seluruh jemaat dan parhalado untuk mengikuti acara ini. Yang ketiga, lain-lain. 01.
Tona atau pesan Sinode Gudang HKBP. Terpujilah Yesus Raja Gereja yang menyertai dan memimpin perjalanan rapat Sinode Gudang HKBP. Sehubungan dengan itu, selesai pembacaan waktu jemaat, kita akan mendengar tona atau pesan dari rapat Sinode Gudang HKBP tahun 2022. Yang kedua, persembahan persepuluhan. Hari Minggu tanggal 6 November 2022, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persepuluhan ini akan kita sampaikan ke depan secara spontanitas sesuai dengan buah iman. Marilah kita bersiapkan di dalam doa dan ucapan syukur. Laporan keuangan pembangunan tahun 2022 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2022. Saldo minggu lalu 34.373.000 rupiah. Pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya adalah juga berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sikoholon, Tapanuli Utara, dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam tema bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Dan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini, kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua aras pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam Sinode Agung ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta. Gereja kita dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua belah pihak juga diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumatera Utara, terlebih sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa, sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatan warga dan pelayanan di seluruh tanah air. Dari laporan kepengurusan pelayanan Opwi Urus terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan
dalam hal dana pensiun, terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar rupiah. Kantor pusat akan menyarankan membayarkannya sejumlah 5 miliar rupiah dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar rupiah lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun AKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan AKBP yang ikut serta membantu dana pensiun AKBP. Dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga pelayan AKBP ikut serta membantu dana pensiun AKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19 gereja kita semakin terlatih di dana pemakaian teknologi informasi untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset AKBP dan keikutsertaan AKBP dalam berbagai gerakan ekonomis. Sinode Agung juga menggumuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, yaitu juga sudah menggumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan Konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual, gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi awal Oktober 2022. Tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat AKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh, Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan AKBP setelah sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai aras pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap kuliah untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap kuliah. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik dan pusat, serta untuk perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari pengurus AKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini: persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah 2B2, persembahan ibadah pertanian, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partukolon atau pernikahan nikah, perberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus kasual, persembahan
pengateon, persembahan persetubuhan, persembahan bulanan atau tahunan jemaat yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran listrik maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan pengurus sentral atau pusatlah yang membiayainya. Sebanyak 45% yang tinggal di Huria akan dipakai oleh Huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayanan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi Huria dan pelayanannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di atas Huria, resort dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kesertaan ke Sinode Agung 2024 dan hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal yang terkait dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen Tata Gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong memberi kekuatan dan memberkati HKBP dan mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah warta jemaat hari Minggu ini. Tuhan Yesus berkati.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-16 berakhir di ayat yang ke-20. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian dikatakan, saya baca untuk kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pakai bahasa Batak sejenak karena ada ungkapan begini. Ado upama ni halang Batak nama dok, hacit mulak mangido, umacitan mulak mangalea. Tabo turut tahe, halus muna kuboto, ya soi dak kuboto. Tabo turut tahe, sebagian maboto, sebagian dah, ya. Hacit mulak mangido, hacitan mulak mangalea. Artinya kalau kita meminta sesuatu ditolak, nggak sakit-sakit amat lah. Tapi kalau kita memberi sesuatu tapi ditolak, disitulah yang sakitnya tuh di sini. Serius. Ya cius di sini sakitnya. Nggak usah harus dinyanyikan kan, sakitnya tuh di sini, nggak usah. Iya. Jadi kira-kira begitu. Apapun misalnya yang kita minta dari sahabat, dari teman, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Mungkin dia lagi nggak punya, atau dia sedang membutuhkan, atau dia sedang dalam kondisi pelit alias kikir, ya nggak apa-apa. Maka yang meminta sesuatu ditolak, nggak usah terus uring-uringan lah ya, biasa-biasa. Tetapi kalau kita memberi ditolak, nah ini dia. Biasanya urusannya adalah rasa malu, dan kedua pasti berkaitan dengan harga diri yang seperti terkubur jauh ke dalam kalau kita sedang ditolak. Pertanyaannya, pernah mengalami penolakan? Pernah?
berarti itu derita lo, bukan derita gua. Ecek-eceknya lah ya kan. Boleh tuh ecek-eceknya, boleh. Kalau nggak boleh kok banyak amin saya turun, memang kenapa banyak? Boleh? Terima kasih. Hatur nuhun. Ya. Nah ibu bapak, pengalaman penolakan itu menjadi khotbah hari ini. Ternyata bahasa ini lebih keren anak muda. Allah pernah mereject ibadah dan persembahan umat Israel. Ya. Allah bahkan pernah menolak apa yang umat Israel berikan kepadanya. Aku tidak suka puji-pujianmu. Aku tidak suka doa-doamu. Bahkan aku tidak menyukai persembahanmu. Itu jelas ada. Lalu sekarang kenapa itu di-reject? Kenapa itu ditolak? Saya kasih tahu rahasianya. Umat yang beribadah itu, umat yang memuji Tuhan, umat yang berdoa, umat yang menyampaikan persembahan itu tetap dalam kondisi, tetap dalam status mereka sebagai pelaku kejahatan. Bahasa Alkitab kita, tanganmu berlumuran darah. Lihat sekarang, siapa yang memuji Tuhan tetapi tangannya penuh kejahatan, tangannya berlumuran darah, Tuhan tidak suka. Siapa yang menyampaikan persembahan tetapi dia tetap dalam kehidupannya yang jahat, Tuhan tidak suka. Ini kritikan tajam, kritikan pedas, kritikan keras dari Allah kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Sudah bisa kita bayangkan umat yang bernyanyi misalnya sungguh-sungguh, tunaikan syukurku, ini kan? Ya sulit, buka bahalau muli, udah enak gini. Tuho doa marpa dan gitu kan? Tiba-tiba dan nomor aku dia mulai, uish. Tapasaha pilihan tak bumi makuli kuse dohok pilihan munai dakku halomohoni kata Tuhan. Aku tidak suka. Lalu perlu diketahui kenapa Allah tidak suka. Tadi alasannya, latar belakangnya sudah saya beritahu. Maka agar ibadah kalian ke depan, puji-pujian kalian kuterima, syukur kalian kuterima, doa kalian kujawab, saat ibadah kalian lakukanlah dulu ini. Bahasa topiknya, temanya, bingkainya adalah pertobatan. Pertobatan itu harus diwujudkan melalui istilah beberapa hal yang ada tadi di ayat berapa itu, basuhlah. Kedua, bersihkanlah. Yang ketiga, jauhkanlah. Yang keempat, berhentilah. Kata basuhlah, bersihkanlah disatukan. Kalau basuhlah aku, misalnya kita berdoa, bersihkan aku Tuhan, sucikan aku Tuhan, murnikan aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan, pasti ada sesuatu yang sedang mencemari di situ. Pasti ada sesuatu yang sedang mengkotori di situ. Pasti ada sesuatu yang sedang mengkontaminasi di situ. Bahasa yang sederhana, pasti sedang ada titik-titik noda di situ. Titik-titik noda, nggak usah disambung. Lagu nostalgia itu ya. Iya, ada yang harus dibersihkan. Dulu waktu saya anak-anak, di zaman nggak enak lah ya, mungkin ya. Iya, saya masih melihat ibu saya mencuci pakaian, kain yang sudah direndam di ember itu diinjak-injak. Kamu boleh tahu merek Coni atau masih pelaku?
Masih pelaku ya? Aditi di DG tahe. Kumaha? Saya bertanya loh, kok diam aja sih? Masih ada pelakunya di sini? Ada ya? Nah, diinjak-injak, rupanya ada maksudnya kan, mempermudah kain itu menjadi bersih, terlepas dari noda dan kotoran. Setelah diinjak-injak ada lagi perilaku yang lebih ekstrim. Tahu apa itu? Dibanting-banting kain itu ya kan? Masih tahu itu, masih lihat itu? Dibanting-banting loh kan di Dungi teh iporo baru dibilas ya kan? Nah, kata basuhlah, bersihkanlah itulah arti dalam bahasa Latinnya, bahasa aslinya itu dia. Jadi kalau dipakai basuhlah aku, bersihkanlah aku, injak-injaklah aku, banting-bantinglah aku, agar aku menjadi bersih. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan basuhlah aku, bersihkanlah aku, itu sama artinya, Tuhan suka-sukamu lah sama aku, betul itu. Perlakukanlah apa yang engkau inginkan. Persis benar kata lagu itu. Suka-sukamu Tuhan. Ada itu kan? Ada gue ikut lalu sembudo, nomor 10 gitu. Ada itu. Ada suka-sukamu Tuhan seperti itu. Memang agak enak, agak apa kan, kalau bahasa Batak kan kurang pas. Lomo-lomo sama Tuhan, ya kan? Nggak enak kan? Tapi kalau bahasa Inggrisnya keren, I belong to you. Keren. Iya. Jadi kehidupan kita ini begitu. Kalau Allah minta basuhlah, bersihkanlah, maka kita harus mau dalam tahap itu. Sekarang saya pakai bahasa orang pintar dalam bahasa Inggris untuk menguatkan perkataan bersihkanlah, basuhlah ini. Dikatakan istilahnya begini, melt me, mold me. Artinya, hancurkan dulu aku Tuhan, and then kemudian melt me, bentuklah aku. Siapa yang mau menjadi pribadi baru, dia harus mau dulu dilebur, dihancurkan, akan mengalami kesakitan yang luar biasa, yang dahsyat. Baru kemudian Tuhan bentuk kita menjadi pribadi yang baru. Dalam hal ini, orang yang mendengar firman diminta Tuhan untuk seperti itu. Menghentikan babak hidup, fase hidup yang tidak enak, tidak nyaman, lalu masuk ke babak berikutnya, babak baru yang setelah Allah membersihkan dan membentuk kita. Setelah itu, apapun doa kita, apapun ibadah kita, apapun pujian kita, pasti akan to glorify Him, memuliakan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhkanlah. Ini sehubungan dengan perilaku jahat atau kejahatan. Kata jauhkanlah, singkirkanlah, mungkin pas bahasa Bataknya, pasidi, pahola, badau diri siang. Jadi dalam arti kalau jauhkanlah, seperti orang yang mencuci tangan di peristiwa penyaliban Yesus, ada tokoh Alkitab yang mengatakan seperti ini, dia mencuci tangannya. Huburi tanganku, ia dua usia budarnya. Jadi kira-kira seperti itu maknanya. Orang yang menjauhkan diri dari dosa, dia harus mau mencuci tangannya, sekaligus berkata, mulai hari ini aku tidak punya hubungan lagi dengan engkau. Cuci tanganmu, cuci hidup, bersihkan. Lalu berkata, aku dan kau tidak punya hubungan lagi sejak sekarang. Orang muda, orang milenial mengatakan lo, gue, itulah dia. Kepada dosa itulah dia. Sekali lagi, lo, gue, begitu gayanya ya. Aku lihat di TV sih. Kalau nggak pas ya please forgive me lah ya. Iya. Jadi harus katakan putus terhadap dosa. Ibarat orang yang pacaran sudah nggak nyaman, putus mahidabah, selesai. Tapi
saya mau katakan, ini bukan tentang dosa, tentang orang yang pacaran. Kalau masih sayang, jangan katakan putus. Kau akan tersiksa nanti. Oh, udah banyak yang ketawa anak-anak muda pengalamannya. Lihat mata gue, serius. Tapi untuk urusan dosa tidak. Jangan sekali-sekali kau mengatakan aku sayang padamu, gak ada itu. Hari ini Tuhan meminta itu kita untuk menjauhkannya. Yang terakhir adalah berhentilah berbuat kejahatan. Stop it, stop it. Kalau sudah ada kata stop it yang paling keras, yang paling kuat, paling bermakna, harus didampingi dengan kalimat ini. Right now. Stop it right now. Itu dia. Harus di sana. Not tomorrow. No. Right now. Jangan tutup-tutup. Maka semua itu harus dihentikan. Kalau kau tahu bahwa sesuatu yang kau lakukan tidak disenangi Tuhan, berhenti sekarang. Enggak nanti, enggak besok. Kalau kau tahu misalnya menyakiti orang itu tidak disukai Tuhan, berhenti sekarang. Maka di Yakobus dikatakan dengan keras, barang siapa yang tahu melakukan yang baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Oh, keras, keras. Barang siapa yang tahu berbuat dosa tapi dia berbuat dosa, maaf. Barang siapa yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Pardosa doha mulu diboto nadingkan pedang diulahon. Itu Yakobus ya. Cari nanti di kitab Yakobus. Itu ada. Kalau proses itu sudah terjadi, maka berlakulah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti ini, akan menjadi putih seperti. Wah, ini dia. Artinya, kalau proses itu sudah kita lalui, apa yang diinginkan Tuhan sudah kita penuhi, yang merah akan menjadi putih. Sebesar apapun dosamu hari ini juga. Bahkan saya katakan, bukan hanya hari ini, detik ini juga kau menjadi putih. Serius. Nggak harus nunggu 1 jam lagi. Detik ini pun, di saat kau mengaku dosa-dosamu, kau peroleh pengampunan yang daripada Tuhan. Itu janji Tuhan. Maka seperti topik minggu ini sampai kepada kita sekarang, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Berhenti dulu, baru belajar. Apapun itu, berhenti. Kalau memang itu mendukakan hati Tuhan. Tapi jangan lupa, sifat dosa itu mematikan. Tidak ada dosa yang tidak mematikan. Tidak ada dosa yang tidak mematikan. Maka sebelum itu tiba, mohonkanlah pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Sering-sering beribadah, sering-sering berdoa, sering-sering bernyanyi tentang pengampunan dosa. Di luar buku ND kita ada satu lagu yang menurut saya, bagaimana ya, setiap saya menyanyikan ini saya sedikit merinding gitu ya. Sejauh timur dari barat gitu ya. Nggak usah kita nyanyikan sekarang, gak apa-apa kan? Besok-besok ya. Iya, itu dia. Lalu agar kita menjadi pribadi yang baru, ada juga lagunya, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk. Baru di akhir satu lagu lagi. Ini biasa dinyanyikan kaum ibu di gereja. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Kira-kira begitu. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi, yang setia memberkati kami.
kami bersukacita untuk seluruh kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam satu minggu ini. Kalau kami datang menghampiri altar-Mu, beribadah bagi-Mu, biarlah Engkau berkenan. Apa yang Kau inginkan dari kehidupan kami sudah dengar, dan biarlah kami nyatakan itu, kami wujudkan itu, kami penuhi itu dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak Tuhan ini pulang dalam sukacita dan membawa berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang hanya dari Tuhan saja. Bagi-Mu kemuliaan hormat hari ini kekal sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menjadi sampai menyampaikan persembahan.
seraya menyampaikan persembahan ini hanya untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sukacita, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau damai sejahtera. Amin.